Oke, teman-teman, good morning. Welcome back everyone di batch 7.0 GMMUN School. Nah, di sini kita akan lanjut nih materi kita dari yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita udah bahas dua materi ya, teman-teman. Pertama itu tentang MUN 101 dan yang kedua itu tentang position paper. Nah, yang ketiga ini kita mau coba bahas tentang MUN simulation, di mana nanti teman-teman akan belajar tentang simulasi MUN secara lebih teknis. Kalau kemarin itu kan kita belajarnya dari segi materi atau dari segi konsep, dari segi teori. Nah, kalau sekarang kita pengen coba belajar dari segi yang teknisnya. Nah, soal teknisnya gimana, teman-teman bisa sambil buka dokumen yang udah aku kirim di grup WhatsApp. Nah, di situ ada yang namanya Repertoire Sheet. Di situ teman-teman bisa belajar nih istilah-istilah yang akan kepake nantinya. Tapi tenang aja, akan aku jelasin cara lebih rinci selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya. Dan ini bisa teman-teman lihat di layar. Kita langsung mulai ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut ke MUN, teman-teman tuh nggak bisa cuman modal belajar tips cara bikin pidato gitu ya. Atau misalkan tips on how crafting a good solution. Atau tips on how to negotiate with other delegates. Itu nggak cukup sebenarnya. Jadi kenapa orang daftar MUN School juga? Karena mereka pengen tahu nih strategi apa sih Kak yang perlu aku pelajarin biar aku itu kalau ikut MUN lancar gitu. Kadang kalau kita cuman cek di internet gitu ya, tips on how participating in MUN itu biasanya terlalu general, ya terlalu umum. Dan di sini yang ngebuat kita beda nih sama yang lain, dan teman-teman juga pastinya nggak akan nyesel lah ikut MUN School, terutama di kelas ketiga kita hari ini adalah karena ada simulation. Mungkin beberapa akan mengira, Kak ini aku akan latihan speech gak ya? Kak ini aku akan latihan apa gitu ya? Jawabannya untuk hari ini kita cukup latihan simulasi teknisnya aja. Kenapa latihan speech, latihan dan lainnya itu biasanya nggak aku kencengin di MUN School, terutama di kelas ketiga, karena menurutku itu bisa dipelajarin langsung di nanti conference-nya yang menurut aku lebih praktikal, lebih enak belajarnya, karena kamu benar-benar belajar saat lomba saat itu juga gitu. Tapi yang perlu kamu tahu juga adalah tentang strategi. Bingung ya, pasti bingung kan kenapa dari tadi Kak Abdur ngomongin strategi, tapi maksudnya apa sih Kak? Nah, ini kita masuk ke materinya. Jadi di MUN itu kan kemarin kita belajar istilah delegates ya, istilah peserta, participant. Nah, mereka-mereka ini yang menjadi peserta di lomba atau conference MUN, mereka itu akan dianggap sebagai satu negara. Jadi satu orang satu negara. Ada juga council yang 2 orang mewakili satu negara. Cuman umumnya kita pakai sistem yang 1 orang satu negara. Jadi dihitungnya satu. Nah, anggaplah ada 30 ya. Teman-teman bisa lihat di layar, anggaplah ada 30 delegate ya. Dengan total negara yang present, kemarin kita udah belajar bahas dikit ya. Present misalkan 15 ya, atau 20 lah, 20. Present and votingnya 10. 20 tambah 10, 30. Nah, dari angka 30 ini, itu bisa ditarik lagi nih teman-teman, beberapa sistematika perhitungan dalam MUN. Tenang aja, myself included bukan orang yang really good at mathematics, tapi di sini ada matematika sederhana yang perlu teman-teman pahami yang pastinya nggak kompleks ya, mudah dipahami. Selama teman-teman lulus SD, gitu ya. Jadi ini matematika sederhana banget. Pertama, teman-teman ini dipahaminnya nanti dulu, cukup didengerin dulu aja karena aku juga awal-awal pusing dengernya sebenarnya, tapi di kiri nih yang aku kasih warna kuning nih. Nah, ini adalah istilah-istilah yang harus teman-teman pahami dulu nih dalam MUN. Kita coba dari yang pertama dulu nih ya, nomor 1. Pertama adalah majority vote ya, atau voting atau suara mayoritas. Kalau kita dengar kata mayoritas, kita dengarnya apa sih? Pasti kan dengar suara terbanyak ya, suara yang dominan ya. Jadi kalau misalkan dari 30 orang nih, 25 itu suka warna biru, 5 suka warna kuning, berarti yang 25 orang ini kan mayoritas ya. Yang kuning ini minoritas. Sama di Indonesia juga gitu. Orang dari suku Jawa karena lebih banyak dianggapnya mayoritas dibandingkan orang dari suku misalkan suku di suatu daerah di Papua gitu. Nah, di sini teman-teman yang mau aku pahami adalah, yang mau aku kalian pahami adalah majority vote itu sistemnya perhitungannya simpel, 50% plus 1 dari total. Ya, jadi patokannya ini nih ya, yang warna kuning dan aku tebelin. Dari total 30, setengahnya berapa? Tambah 1. Ya. Setengah dari 30, 15 ditambah 1, 16. Nah, ini pegangan teman-teman untuk menghitung majority vote.
Kak Abdur, majority vote nih buat apa? Nah, ini aku jelasin. Kalau majority vote ini dia dipakai untuk perhitungan motion ya, atau kita singkatnya MV aja ya, bercepat ya. MV itu dipakai untuk penentuan motion ya, penentuan mosi ya, bahasa Indonesia, atau motion ya, motion yang sifatnya prosedural. Nah, bedanya apa sih Kak prosedural gitu kan? Kalau kita bicara yang prosedural, kita bicara tentang skema ya, kita bicara tentang gimana caranya nentuin suatu agenda itu bisa lanjut ke agenda yang lain. Itu yang kita namakan prosedur. Nah, MV atau majority vote ini dipakai nih dalam sistem prosedural. Gimana cara makainya nanti? Ini dulu aja pahamin. Jadi penentuan mosi, ingat aja. Oh, nanti kalau aku setiap mau ada agenda nentuin mosi, itu kata Kak Abdur sifatnya prosedural, karena prosedural pakainya 50% plus 1, atau majority vote. Itu dulu aja. Kita lanjut ke QV, quorum vote. Nah, ini yang kita sebut sebagai substansi, ya, bukan prosedural. Ini untuk penentuan draft resolution yang kemarin udah kita bahas sedikit, yang sifatnya substansi. Bedanya apa sih Kak? Draft resolution yang substantial sama motion yang procedural gitu kan. Kalau draft resolution itu kan isinya kan kompilasi ya, kompilasi solusi-solusi dari setiap materi yang udah dibahas sebelumnya gitu kan. Nah, dari setiap materi yang udah dibahas sebelumnya ini, itu akan dikompil nih, ya, disusun dalam bentuk resolusi yang sifatnya substansial. Substansial kenapa? Karena isinya materi hasil bahasan yang bisa mengundang perdebatan. Jadi, sesuatu yang substansial itu sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, dan sifatnya itu udah ranahnya tuh masuk ke kedudukan kita terhadap suatu isu, atau kedudukan negara terhadap suatu isu. Contoh, apakah kita setuju terhadap isu A misalkan? Kita setuju nggak sih sebagai negara Indonesia sama isu A? Itu sifatnya substansial. Kenapa? Karena itu kita butuh argumen di situ. Kita butuh dasar hukum, kita butuh dasar argumentasi, kita butuh dasar reasoning dan sebagainya untuk menentukan sikap. Ya, sesimpel itu. Kalau motion, kita cuma nentuin kita setuju apa enggak sih mosi ini tuh mau dibahas apa enggak. Sifatnya prosedural. Kenapa? Karena untuk menentukan kita mau ngomong ini apa enggak, itu tuh cuma sebatas yes atau no. Yang mana kalau kita yes, bukan berarti setuju terhadap mosinya. Kalau kita pilih no, bukan berarti kita tidak setuju terhadap mosinya. Sesimpel itu. Kalau substansial, aku ulangi lagi, kalau substansial, itu dia menentukan sikap langsung. Ya, jadi benar-benar aku nggak setuju sama isu A, aku nggak setuju sama isu B. Alasannya ini. Dan nggak bisa diubah gitu. Dengan aku ngomong gitu, itu udah menyatakan sikap. Beda sama prosedural. Jadi bedanya itu ya, ada sikap di situ, ada kedudukan, ada stance di situ. Kita berdiri di mana, itulah yang kita bahas sebagai substantial. Dan itu cuma dibahas di draft resolution aja di dalam MUN. Gitu ya. Jadi bedanya majority, bedanya quorum vote, bedanya di situ. Nah, dua ini sebenarnya yang utama tuh ini aja sebenarnya, dua ini aja ya. Aku kasih warna hijau. Kalau yang BR signatories ya, itu sebenarnya rumusnya nggak saklek 1/8 ya. Jadi sebenarnya itu bebas ya. Terus sponsor juga biasanya minimal 3 atau sampai 5, tergantung councilnya segede apa ya. 3 sampai 5. Tergantung councilnya sebesar apa. Kadang ada sponsor yang mungkin bisa jumlahnya lebih dari 5, mungkin aja ada. Tapi yang pasti adalah kalau teman-teman mau jadi sponsor, itu ada batasnya. Pasti, itu hal yang pasti. Batasnya berapa, ditentuin sama chair. Tapi biasanya normalnya maksimal tuh mentok 5. I've never seen an MUN, ya NMUN yang sponsornya itu more than 5. Satu, menurut aku nggak efektif juga. Ngapain satu DR tuh banyak banget sponsor, mending dipecah aja. Dua, kita nentuin nanti siapa yang presentasi juga susah, karena nggak mungkin 5-5-nya present di saat itu. Gitu. Jadi bedanya di situ. Nah, amendment sponsor ini ya biasanya 3 sih atau 5. Tergantung chair. Pokoknya nomor 3, 4, 5 nih, aku kasih warna beda aja ya. Warna apa nih? Ungu muda ya. Ungu muda itu biasanya tergantung chair. Kalau ini biasanya nggak bisa tergantung chair, ini udah diatur. Oke, 2/3 dari 30 ya. Jadi 2 dikali 30 dibagi 3. Nah, berarti 20. Dan ini angka yes ya. Ini aku kasih clue lagi. Aku kasih angka yes. Jadi harus 16 orang yang yes. Kemarin kan kita belajar ada yes, ada no, ada abstain gitu kan. Abstain itu abu-abu, nggak setuju,
nggak iya juga, nggak setuju gitu kan. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah minimal yes. Jadi suara bulat terhadap yang menyatakan setuju, bukan yang abu-abu campuran. Jadi bukan 16 tuh bukan 15 yes tambah 1 abstain, 16 gitu. Enggak, tapi 16 benar-benar minimal harus yes. Itu ya. So that's the difference. Kapan sih kita pakai ini? Nah, ini kita akan coba bahas di presentasi agenda berikutnya. Kedua, moderated. Nah, ini biasa ya, kemarin kita bahas. Jadi kalau moderated itu maksimal 20 menit total ya. 120 second atau aku tambahin di sini dia itu alias 2 menit ya. Speaking time each ya. Jadi masing-masing. Jadi kalau unmoderated 20 menit. Jadi kalau misalkan maksimal ini kan total time ya atau total time. Oke, aku nggak mau singkat. Total time. Terus ada speaking time. Nah, ini beda nih. Jadi kalau misalkan total time-nya 20, speaking time-nya misalkan 1 menit. Bisa nggak, Kak Abdur? Bisa. Karena 20 masih di ranah 20 menit maksimal. 120 second 2 menit maksimal, 1 menit di bawah 2 menit kan, itu bisa juga. Kak Abdur, kalau 10 menit 2 menit maksimal speaking time bisa nggak? Jawabannya bisa juga. Karena 2 menit yang speaking time kan maksimalnya emang 2 menit gitu. Kak Abdur, kalau 10 sama 3 bisa nggak? Nggak bisa. Karena 3 menit yang ngelewatin batas 2 menit. Kak Abdur, kalau 10 sama 1,5 menit. Bisa nggak? 1,5 menit kan? Atau 90 detik kan di bawah 2 menit tuh, Kak Abdur. Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia desimal. Ya. Kenapa desimal? Karena ya 10 bagi 1,5 jawabannya adalah berapa tuh? Coba aku di kalkulator. 10 dibagi 1,5. 6,6. Nah, 6,6 ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena gini, ini kan untuk menentukan minimal orang ya. Jadi siapa aja sih yang nggak setuju di sini? 6,6 tuh ngitungnya gimana gitu kan? Kan ada kelebihan 0,6 ya. Itu mau ngitungnya gimana kalau satu orang dihitung 1, 0,6 ini kan nggak bisa kan? Nggak mungkin orangnya dibelah 0,6 kan nggak bisa. Nah, karena itu 10,1,5 nggak bisa. Kabdur tapi 9 sama 1,5 bisa nggak ya? Bisa. Kenapa? Karena ya bisa karena 9 bagi 1,5 jawabannya 6. Berarti nanti ada 6 delegate nih yang ngomong di mosi ini gitu dengan masing-masing 1,5 menit. 1,5 kali 6 totalnya semuanya ngomong 9 menit. Sesuai sama formula 20 menit sama formula maksimal 20 menit. Kalau unmoderated caucus gimana tuh Kak Abdur? Ya selama di maksimal 20 menit bisa, 20 bisa, 15 bisa, 17 bisa, 11 bisa gitu. Dia nggak ada speaking time-nya. Karena ini kan caucus yang tidak dimoderasi kan bahasa Indonesia gitu. Caucus yang tidak diatur siapa-siapa aja yang harus ngomong berapa per menit itu nggak ada. Jadi kalian tuh dikasih 20 menit, silakan ngobrol 20 menit, silakan bebas. Kamu mau ke siapa mau ke siapa, silakan. Mau jalan-jalan boleh, mau keluar breakout room juga boleh, silakan. Tapi nanti maksimal 20 menit balik lagi. Gitu ya. Jadi konsepnya gitu. It's a caucus that is not moderated, but still limited by a total time. Gitu. Masih dibatasi sama total time. Gitu ya. Itu tentang kaukus ya. Teman-teman seperti biasa di sekolah kita ya, ambient school kita, kalau ada yang mau tanya silakan potong aja, mau pakai mic, mau pakai Zoom chat silakan banget ya. Ini krusial kenapa? Karena emang teknis banget ya. Jadi kalau misalkan Kak Abdur aku nggak paham nih tadi kalkulasinya gimana sih, ngaling-ngalinya gimana, tanya aja ya. Yang penting teman-teman nanti aku share lagi ya, bahannya aku share lagi. Kalau yang tadi kan aku share polosan ya. Kalau ini aku share udah ada isinya, silakan dibaca-baca lagi aja. Gitu ya. Ini masih kalkulasi umum ya. Jadi nanti di apply-nya gimana, teman-teman bisa lihat nih di tab yang di bawah ini kan ada rules, ada roll call, ada agenda setting. Nah, ini tuh akan dibahas satu persatu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Anyone has a question? Kak, bingungin nih atau gimana? Silakan. Jangan merasa, Kak, gue nggak ngerti karena gue nggak bisa ngitung kayak banyak gitu. Nggak apa-apa, tanya aja gitu. Gue juga nggak bisa ngitung, makanya gue ngambil jurusan ngitung gitu kan. Jadi nggak apa-apa, belajar aja. Karena slowly but sure lebih baik daripada not at all gitu kan. Perlahan-lahan tapi pasti lebih baik daripada nggak sama sekali gitu. Nah, kedua, roll call. Roll call ini adalah agenda pertama. Ya, jadi ini adalah agenda pertama di mana teman-teman akan mulai MUN. Gitu ya. Kenapa ini agenda pertama? Karena
absennya atau flow ambient itu dimulai dari roll call dulu. Gitu ya, dimulai dari roll call dan dimulai saat nanti teman-teman sudah menyatakan hadir apa nggak hadir atau present and voting. Nah, teman-teman di sini udah ada nih negara-negaranya ya, dari Algeria, Australia, Denmark, France, Greece, dan seterusnya. Teman-teman anggap aja negara teman-teman itu Algeria nih misalnya. Teman-teman akan cari tahu dulu nih, mau present atau present and voting. Kan gitu ya. Kalau misalkan emang mau present, berarti nanti ngomongnya delegate of Algeria is present. Gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman Denmark nih, Australia, sorry. Terus ngerasa kayaknya gue present and voting aja deh, gitu kan. Ya udah tinggal ngomong aja Australia is present and voting. Nanti akan ditotal nih, misalkan ditotal dari yang present tuh ada berapa nih? Ada 9. Terus ini ada 1. Totalnya berapa? Ya udah berarti ya sum dari 9 tambah 1 gitu kan. Jawabannya 10. Nah, 10 delegate inilah yang akan jadinya patokannya tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan MV-nya berapa? Ya udah berarti MV-nya 10 ya bagi 25 tambah 1 6 gitu kan. Quorum vote-nya berapa? Quorum vote-nya ya tadi gitu kan. 10 kali 2 bagi 3. Jawabannya 6,6. Ya anggap aja 7 ya. Anggap aja 7. Nah, ini jadi minimalnya segini. Ya. Ini untuk penentuannya. Mungkin pertanyaannya di sini ya, Kak, how do we decide if we're present and voting? How do we know our position when it comes to determining our presence in the council gitu? Am I present or should I be present and voting? Penentuannya gimana, Kak? Kalau aku ditanya gitu, aku akan jawab sebenarnya nggak ada aturan baku ya. Kalau misalkan teman-teman negaranya A, nggak serta-merta harus present and voting, no gitu kan. There's no an exact measure to determine whether you should be present or you should be present and voting, itu nggak ada sebenarnya. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah untuk menentukan present and voting ini, teman-teman harus tahu dulu nih, nanti kira-kira ke isunya teman-teman ini udah punya keyakinan yang pasti nggak sih? Gitu. Jadi kalau misalkan isunya tentang apa nih, misalkan tentang Israel Palestina misalkan, teman-teman udah tahu nih, oh gue pengen dukung negara ini nih, gue pengen dukung negara ini. Dan gue nggak akan tergoda, jawaban gue nggak akan berubah, mau gimana pun debatnya. Ya udah, silakan pilih present and voting. Tapi kalau teman-teman merasa, I think there's a possibility where I can be abstain on this issue, gitu, because I cannot, as a country, we cannot directly determine whether I should be present atau present and voting. Kalau teman-teman belum tahu pasti, ya mau present atau present and voting, maka teman-teman bisa aja pilih present dengan alasan I'm not sure whether I should be present or present and voting. Ya udah, for safety ya, untuk just to be safe, pilih present aja. Jadi nanti pas saat udah melewati debat-debat, ternyata merasa kok debatnya nggak memberikan gue jawaban ya, kok debatnya nggak ngasih tahu gue, ini gue udah ikut MUN, gue nggak tahu nih mau menentukan sikap apa terhadap isu ini, apalagi negara gue juga nggak kedampak banget nih sama isunya. Bisa aja pilih present, gitu kan. Jadi itu harus riset mandiri ya. Jadi jangan harap di Google ada tulisan, oh Amerika present, Indonesia present and voting, itu nggak ada, gitu ya. Jadi cari mandiri aja dan nggak ada salah benar sebenarnya. Bahkan teman-teman misalkan awalnya present, di tengah-tengah kan ditanya lagi tuh, mau present apa present and voting. Bisa aja berubah di tengah-tengah, silahkan banget gitu. Tapi yang harus teman-teman tahu adalah ada juga chair yang menentukan poin performance kalian tuh dari penentuan ini gitu. Ya, tapi ada juga yang nggak peduli. Mereka nggak peduli kalian present voting, yang penting teman-teman argumennya oke ya udah gitu. Tapi ada aja yang menilai dari sedetail itu gitu. Jadi beware ya, be safe aja, coba cari tahu gitu. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa present voting? Oh, karena negara aku udah pasti nih, Kak, di konstitusinya ngomong gini, undang-undangnya ngomong gini, ya aku nggak mungkin berubah gitu kan. Apalagi satu negara setuju sama ini, ya udah aku present voting, aku akan milih. Seperti itu. Jadi gitu ya bedanya present sama present and voting. Oke. Penentuan MV udah bisa ya, 50% plus 1, quorum vote 2/3 dari total, and that's how you determine the voting mechanism in MUN. Dan seperti itu. Any question before I go further? Tentang apa nih? Roll call. Gampang ya, orang cuman absen ya. Ini kan sesimpel absen ya. Kamu present apa present voting. Jadi no
complex reasoning to determine your position on this, sebenarnya gitu. If not, kita maju ke sini. Oke. Kenapa ada agenda setting? Jadi gini, agenda setting itu dipakai kalau misalkan topiknya ada dua, ya. Topiknya ada dua. Ada topik, misalkan topik A tuh nuklir ya. Topik A nuklir. Terus topik B itu misalkan COVID. Nah, ini kan dua topik yang berbeda. Jadi kalau misalkan nanti ada dua topik, study guide-nya tuh ngebahas dua topik juga. Dan teman-teman itu bisa aja disuruh bikin position paper dua-duanya. Bahkan there's a big possibility where you have to build or you have to make two position papers with two different topics gitu. Each tentang nuklir, the other tentang COVID. Tapi nanti pas MUN nggak mungkin dua-duanya dibahas gitu. There's a little possibility, especially in Indonesia, di mana satu MUN bahas dua topik sekaligus, karena itu bisa 5 hari, bisa 6 hari. Gitu ya. Jadi, you have to choose, kan? You have to choose either nuclear or COVID-19 as a debate topic. Nah, penentuannya gimana? Gimana cara kita nentuin hari ini tuh, atau di MUN itu, kita mau bahas nuklir atau mau bahas COVID ya? Nah, itu penentuannya adalah pakai agenda setting. Gitu ya, pakai agenda setting. Jadi, akan ditanya 3 negara nih, ya. Siapa yang setuju sama topik A, siapa yang nggak setuju sama topik A akan di list. Misalkan topik yang setuju, ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini yang in favor sama topik A, misalkan. Against topik A, alias yang setuju sama topik B, misalkan ada Pakistan, ada New Zealand, sama ada misalkan Ukraine. Nah, 3 negara ini tuh masing-masing akan ngasih, if I'm not mistaken, 1 minute, ya, 1 menit, tentang kenapa mereka setuju dan kenapa mereka nggak setuju. They have to state their position, why this council has to debate about this topic or against this topic, gitu. Nah, misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura ngasih nih pendapatnya 1 menit. Indonesia nih misalkan. Indonesia believes that the topic of COVID has been discussed too many times and that the bigger urgency that we haven't yet addressed is about nuclear. And that is why we have to choose nuclear as our agenda setting for the next 3 days, because there has not been a lot of advanced changes, yeah, when it comes to nuclear solution in our world, especially when it comes to nuclear weapons. That's why we have to choose to be in favor of topic A. Misalkan Indonesia ngomong gitu. Pakistan balas, we believe that nuclear is not as urgent as COVID, because as of now, there has been no countries that are currently actively engaged in nuclear wars or nuclear weapons. And as of that, COVID is actually a bigger threat to all civilizations on Earth. And that is why we have to address the issue of COVID-19 instead of nuclear. Especially when we haven't even had the best answer to combat COVID-19. Misalkan Pakistan ngomong gitu semangat ya, dia bilang, ya nuklir oke, bahaya ya bahaya gitu. Cuman kan ya nggak ada yang perang nuklir juga sekarang, senjata nuklir juga nggak dipakai sama siapa-siapa sekarang. Ada yang punya, cuman nggak dipakai aja. Malah COVID lebih banyak merangget nyawa kan gitu, kayak menghilang nyawa gitu kan. Kenapa nggak kita bahas COVID aja gitu? Nanti Pakistan udah, New Zealand gitu kan. Atau mungkin selang-seling ya, it depends on the chair ya, tergantung. Kalau udah 6 yang ngomong nih, 3 udah ngomong, kanan 3 udah ngomong, nanti akan voting ya. Votingnya itu I'm not sure between quorum atau majority. There's a big chance ini tuh substantial, jadi pakai quorum. Jadi minimal 2/3. Atau mungkin ada juga yang MV ya. Gue lupa ya, di sini gue lupa. Cuman pastinya akan ada voting nih. Akan ada voting terhadap kenapa kita harus milih topik A ataupun topik B. Gitu ya. So that's the differences between topik A, topik B, dan cara penentuannya. Kalau misalkan MUN teman-teman itu membedakan gitu ya, ada 2 topik. Tapi mostly I can assure to all of you, kalau misalkan almost every MUN in Indonesia only talks about 1 topic per 1 council. Jadi tenang aja, karena biasanya emang kayak gitu. Ini biar intermezzo aja, knowledge aja buat kalian semua bahwa ada aja loh MUN yang topiknya tuh 2 gitu kan, dan harus dipilih salah satu. Meskipun awalnya bikin position paper-nya tuh 2 kali ya, dengan 2 topik berbeda. Gitu ya. To be honest, I've only been in 2 MUN. Satu di Singapura, satu di Depok, UI yang ngadain waktu itu, yang mana ada 2 topik. Di Singapura bikin position paper-nya 2 juga,
tapi didebatinnya akhirnya cuma satu aja. Kalau di MUN yang di Depok ini namanya Economics MUN, itu ada 2 topik juga. Tapi yang dibahas cuma salah satunya aja gitu, karena satunya lagi nggak keburu gitu. Pengennya 2 gitu kan, cuman nggak keburu, akhirnya cuma bahas topik yang pertama aja. So, ya ada aja gitu yang topik MUN di Indonesia yang 2-2 gitu. Oke, agenda setting. I hope it's not too complex, karena menurut gue ini kompleks banget. But if there is any question, ya feel free to raise your hand atau pengen nulis di chat, di mic gitu ya. Silakan. Also, kalau suara gue kertek-kertek gitu ya, kasih tahu aja. Karena gue sekarang lagi di Bandung dan takutnya sinyalnya agak beda gitu ya. Itu kasih tahu aja. Ya, tapi kayaknya sih lancar ya, karena gue dari tadi nggak ada hambatan sih. Oke, if I'm not receiving any question, kita akan lanjut ke GSL. Nah, ini kemarin udah kita bahas ya, GSL itu urutan kedua dari flow debate MUN. Jadi ini coba gue ulang lagi ya di awal. Ini. Nah, jadi kan pertama ada roll call. Tadi ya, ada roll call. Terus ada general speakers list. Ya, masih ingat ya? Moderated caucus, ya, yang pakai timing gitu yang ribet. Unmoderated caucus yang cuma pakai total time tadi, tanpa ada speaking time masing-masing. Dan terakhir ada voting mechanism. Nah, voting mechanism ini adalah urutan terakhir. GSL berarti urutan yang kedua. Nah, di urutan yang kedua, ya alias General Speakers List, ini adalah sesi di mana teman-teman itu hanya bicara sesuatu secara umum aja. Gitu ya, hanya secara umum. Akhirnya topik yang harus teman-teman bahas pun juga umum. Ya, alias hanya membahas permukaannya saja. You don't have to talk about the details. You don't have to talk about, too many specifics. You only touch the surface, gitu. Cuman nyentuh permukaannya aja. Jadi kalau misalkan bahas COVID, ya udah bahas in general aja, gitu kan. Misalkan what happens to COVID, gitu kan. How do countries respond to COVID, gitu. Jadi nggak usah sampai ke akar-akarnya sampai how do we solve COVID, how do we ini itu nggak gitu. Kak Abdur, tapi aku masih bingung nih batasannya gimana, spesifik tuh apa gitu kan. Jawabannya I cannot give you the details karena emang ini tergantung riset dari topiknya gitu. Masing-masing ada aja topik yang mungkin kesannya spesifik tapi ya kalau dibahas umum-umum aja gitu. Bagian ininya tuh umum-umum aja, akar ke bawahnya baru spesifik. Tapi ada juga topik yang kesannya kita tuh udah nyentuh terlalu akar banget nih. Tapi setelah dilihat ulang dari kacamata yang lebih luas, ternyata baru generalnya aja, ada aja gitu. So you have to stick with your own sense gitu when it comes to determining whether your research itu spesifik atau enggak gitu. Nah ini dari urutan 1 sampai 10 nih. Misalkan teman-teman urutan pertama Somalia. Misalkan teman-teman mewakili Somalia. Nah, jangan lupa kalau misalkan di general speakers list maksimal itu 1:30 menit ya. So the maximum time will be 1.5 minute dan ada possibility 2 menit ada, tapi itu tergantung diskresi chair juga ya. Jadi if the chair thinks that ini kayaknya perlu 2 menit deh, maka bisa aja gitu dibikin 2 menit gitu ya. So it really depends on the chair. But mostly 1,5 menit. Ini udah kayak standar bakunya gitu. Ya. Misalkan Somalia dikasih waktu 1:30 menit ya, 1.5 minute, dan ternyata dia cuma ngomong 10 seconds. Nah, sisa 20 detik kan. Karena sisa 20 detik, mereka itu bisa di-yield lagi waktunya. Ya, ke siapa? Ke 3 orang. Ada chair, ada POI ya atau points of information. Terus yang terakhir ada points chair ini other delegate. Nah, maksudnya apa nih Kak? Bedanya chair, bedanya POI, bedanya other delegate itu apa sih? Nah, yield itu kan artinya dioper ke orang ya. Jadi ada lebih, kita nggak mau pakai lagi waktunya, kita bisa oper lagi ke yang lain nih. Yang lainnya siapa aja? 3 ini. Pertama ke chair dulu. Ke chair itu berarti kita nggak mau lagi nggak mau pakai waktu sisanya gitu ya. Dan kita merasa udah gue nggak mau ngomong lagi, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi 20 detik ini, dan gue pengen lanjut aja gitu kan. Ya udah abis ini negara lain aja gantiin gue gitu. Itu bisa pakai yang namanya chair. Ngomongnya simple. Delegate of Somalia would like to yield the remaining time back to the chair. Udah gitu aja, back to the chair. Ingat aja, back to the chair. Jadi 20 detik itu dikasih ke
chair alias angus gitu kan. Tapi bisa juga points of information. Jadi ini tuh buka question and answer. Delegate of Somalia would like to yield the remaining time for question and answer atau for points of information. Ini adalah sesi di mana negara-negara tuh bisa tanya jawab ke si negara Somalia dalam kurun waktu 20 detik tadi. Misalkan ada negara Uganda mau nanya nih, delegate of Somalia, Uganda would like to ask gitu kan. Terus Uganda nanya nih, how do you respond to this situation di mana bla 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 bla. Nah, Somalia punya waktu 20 detik untuk jawab pertanyaannya. Misalkan dari 20 detik jawab pertanyaannya sisa lagi nih 10 detik gitu kan. 10 detik ada sisanya lagi, itu bisa lagi di-yield buat question and answer lagi. Misalkan Australia mau nanya ke Somalia. Somalia, how do you think your solution will be visible in countries where financial resources are not as much as your country does gitu kan. Terus nanti Somalia jawab 10 detik sisa tadi kan. Terus habis gitu. Nah kalau udah habis gimana? Ya udah kalau udah habis otomatis giliran berikutnya 1,5 menit yang baru lagi. Tapi buat si Uganda, ya buat Uganda. Nah kalau buat Uganda berarti dia pakai waktu 1,5 menit yang baru, ya. Kak, tapi kan Uganda tadi udah nanya ke Somalia, dia bisa masa giliran lagi jawabannya bisa gitu. Karena yang tadi Uganda ngomong itu sisaan dari si Somalia yang dioper kebetulan ke Uganda. Kalau kita menerima operan waktunya, sisanya, bukan berarti kita bilang untuk nggak mau ngomong lagi di giliran berikutnya. Enggak gitu. Teman-teman akan dapat waktu 1,5 menit seperti padahalnya teman-teman nggak ditanya atau nggak nanya di awal gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nanya ke Somalia, ya tetap akan dapat 1,5 menit tersebut gitu. Terakhir adalah other delegate. Other delegate berarti teman-teman ngasih waktunya tuh ke negara lain buat ngomong. Buat dia yang ngomong. Jadi bukan buat dia nanya. Kalau tadi kan delegate cuma nanya ke kita jawab. Kalau kita ngasih sisaan waktu buat other delegate, berarti kita ngasih waktu, nih, gue kasih 20 detik, siapa yang mau? Tapi nanyanya nggak gitu sih. Jadi kita yang nentuin siapa negaranya. Jadi delegate of Somalia would like to yield the remaining 20 seconds to the delegate of France, ke Prancis gitu kan. Prancis nanti akan ngomong 20 detik. Boleh nggak Prancis nge-yield lagi waktunya ke negara lain? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi mereka, ini operan dari Somalia ke Prancis, ya udah buat Prancis aja. Kalau Prancis dikasih 20 detik nggak habis, ya udah angus gitu kan. Oper lagi masuk ke giliran berikutnya setelah Somalia siapa? Uganda gitu ya. Nanti Prancis bisa ngomong lagi nggak, Kak Abdur? Jawabannya bisa, karena itu kan cuma nerima operan perpanjangan aja dari si Somalia. Seperti itu. Gimana? Udah ada sense bahwa ini sebenarnya teman-teman mungkin bingung ya, kok dari waktu bisa dioper gitu kan? Kok bisa dioper? Kenapa bisa gitu kan? Jawabannya adalah karena ini debate of politics ya. Ini adalah debat politik yang ada strategi di dalamnya, ada negosiasi di dalamnya. Jadi teman-teman harus cari teman, gitu kan? Harus cari teman untuk mencari dukungan. Misalkan teman-teman jadi pionir, oh gue pengen ngajuin solusi ini nih, tapi gue butuh backingan 10 negara gitu kan. Nah cara persuade-nya gimana, cara bujunya gimana? Ya pakai sistem oper-operan tadi gitu kan. Misalkan gue berharap sih dengan gue buka open question and answer, berharap ada yang tanya, nanti gue bisa deketin. Atau dengan gue ngasih waktu ke Perancis, gue pengen Perancis tahu bahwa gue tuh perhatian sama dia, anggap aja PDKT gitu kan. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi emang it's a debate of politics, so you have to win as many friends as possible, as long as those friends support your solution. Simpelnya gitu kan. Dan di MUN tuh, ya balik ke tadi, nah ini balik lagi nih ke tadi. Kenapa kita harus nyari temen ya? Karena ada quorum vote, ada 20 minimum suara untuk DR-nya lolos gitu kan. Kalau DR-nya mau lolos, harus minimal 20 yes. Kalau kita temennya cuma 4 sama kita 1 jadi hitung 5, ya nggak bakal bisa nge-pass the resolution karena minimalnya aja 20. Berarti kita sisa harus nyari 15 negara lagi untuk dukung kita. Gitu ya. Jadi that's the difference between debate of politics sama debate biasa, di mana teman-teman nggak harus negosiasi, nggak harus persuade orang, nggak harus deketin siapa, nggak harus, itu beda gitu. Makanya MUN it's a more, I would say it's a more complex competition, it's a more complicated competition, karena pinter aja nggak cukup gitu ya. Pinter aja tuh nggak cukup. Teman-teman tuh selain harus pinter ya, ngerti isunya,
teman-teman harus bisa nyari teman. Ya, you have to be able to find friends, you have to be able to make friends. Itu yang bikin beda MUN sama kompetisi lainnya. Jadi selain pinter aja nggak cukup, you have to also be able to win your enemies gitu kan. Bahkan nyari temen pun harus dari negara yang mungkin beda pendapat juga gitu. Kita bujuk, ya lu nggak apa-apa lah, lu nggak setuju di sini nggak apa-apa, tapi kan lu setuju di sini kan, kita kan sama-sama setuju di sini, ya udah kita ada common ground, kita bareng-bareng aja di sini. And that's the art of diplomacy gitu kan, the art of negotiation yang nggak bisa diajarin tuh cuman semalam 2 malam gitu. Jadi MUN tuh I will say MUN tuh bantu banget ya untuk kita ngasah itu gitu, karena kepake banget kok di kehidupan gitu. Misalkan kita sama orang tua kita nih pengen izin pulang malam telat gitu kan, ya kalau kita nggak pinter bujuknya ya nyokap bakal marah kan. Cuman kalau kita punya, mah ini aku gini gitu kan, mah ini aku bawa bakso nih gini kan, jadi bisa kan, oh ya udah nggak apa-apa kamu izin telat nggak apa-apa. That's the art of negotiation gitu. That's how you win in life. You negotiate gitu kan, jangan ribut sama orang, kita negosiasi aja. Ya udah, lu nggak setuju, gua nggak setuju sama ini, kita cari yang setuju aja deh biar sama-sama bisa lanjut gitu kan. Itu the difference between negotiation sama other competition that does not involve negotiation atau diplomacy. Kayak gitu ya. Oke, ini gua anggap udah paham. Jadi kalau dikasih operan sisa waktu tuh bukan berarti giliran kita berikutnya angus gitu ya. Itu it's just a matter of accepting yielded time gitu ya. Terus ada terakhir kedua. Nah, ini yang mungkin agak ribet ya. We still have 20 minutes. Nah, ini yang moderated caucus, MC dan juga unmoderated caucus. Jadi sistemnya itu gini. Negara tuh akan buka sesi gitu ya, akan buka sesi setiap 3 negara sekali gitu. Jadi Algeria, France, Sweden. Jadi gini, cara akan nanya, are there any delegates who wish to file a motion atau file a points gitu kan? Atau biasanya sesimpel, are there any points or motion on the floor, biasa gitu. Nah, setiap mereka nanya gitu, maksimal tuh 3 negara yang ngajuin dong ya, belum tentu diterima, ngajuin dong. Alias, ini gue ada ide, bahas yuk gitu kan, tapi belum tentu dibahas gitu, cuman idenya doang ditampangin dulu di depan gitu. Nah, are there any points or motion on the floor? Yang pertama angkat tangan Algeria, yang pertama ditunjuk Algeria, terus kedua France, ketiga Sweden, habis itu ditutup. Nah, nanti dites lagi, Algeria tadi kan kamu naikin plakard nih, kamu mau ngajuin apa nih, misalkan Algeria would like to propose a moderated caucus, ya, for 10 minutes with 2 minutes speaking time each to talk about the root cause, gitu kan. Terus France, terus cara ngomong, oke, Algeria diterima, gitu kan, sebagai motion proposal, gitu ya. Belum dibahas, cuma diterima doang, karena udah benar semua. France, delegate of France would like to propose unmoderated caucus for 15 minutes, gitu kan. Dan nggak ada topik, nggak ada speaking time. Terus kata chairnya, oke, diterima, kita tampung ya, gitu ya. Bukan diterima, ditampung. Sweden, MC 10, filenya speaking time-nya 1,5. Nggak bisa kan? 10 bagi 1,5 kan nggak bulat ya. Cara akan bilang, delegate of Sweden, we're so sorry, you have to be able to divide the total time with the speaking time without leaving any decimals. Would you like to change the time? Terus kata dia, thank you, Chair. Delegate of Sweden would like to change the total time from 10 minutes to 15 minutes. Jadi 10 negara. 15 bagi 1,5, 10. Nggak ada desimalnya. To talk apa? To talk about misalkan history of the problem. Nah, ini 3-3-nya baru ditampung doang. Ya, baru ditampung doang gitu. Akan di vote mulai dari mana? Jawabannya dari Algeria. Kenapa? Karena dia pertama ditunjuk gitu kan. Ya, nggak adil dong Kak buat Prancis sama Sweden ya. Nggak gitu juga, karena Algeria yang pertama ditunjuk sama chair gitu. Jadi akan di vote nih. Ternyata Algeria itu dapat cuman 4 yes gitu kan. 6 no sisanya. Tadi kita lihat di roll call ya. MV-nya tuh 6 kalau pengen lolos motion. Ingat ya, motion moderated majority voting. Karena cuma 4 yang nggak dapat tuh. Kan harus minimal 6. France dapat 6 yes. Kalau France dapat 6 yes, ya udah berarti punyanya France nih, mosinya lolos nih. Yang unmoderated caucus akan dibahas. Gitu ya. Terus Sweden dapat 8 yes. Oke, gini gimana Kak Abdur? Prancis apa Sweden? Ya jawabannya Prancis. Sweden tuh nggak bakal di voting. Ini gue ngeco doang. Jadi kalau misalkan Prancis sudah dapat 6 yes minimal,
Swedia tuh nggak bakal di voting lagi. Ngapain? Kan udah Prancis duluan yang dapat yes dapat, giliran duluannya iya gitu. Jadi ya Sweden nggak bakal dibahas ini. Ya, dia nggak bakal dibahas. Kak, berarti penentuannya ada 2 syarat dong, Kak. Berarti dari syaratnya ada 2 ya. Syarat pertama itu adalah siapa duluan, 2 itu baru banyak-banyakan yes, kan gitu ya. Nah, ini jawabannya iya. Jadi akan dicek dua-duanya, apakah dua-duanya terpenuhi. Kalau cuma salah satu, yes-nya doang banyak, tapi secara duluan kalah, ya dia nggak akan dipilih. Seperti itu ya. Ini untuk MC, untuk unmoderated caucus, itu dia bedanya gitu. Oke, so next question will be, apakah nanti kalau udah Sweden ini, kan Sweden nggak lolos ya, dia kan nggak lolos. Terus gimana Kak, Swedia bisa nggak ngajuin lagi? Jawabannya bisa, jadi nanti diulang lagi di sini. Misalkan Swedia terpilih pertama nih, bisa aja gitu kan. Dia bisa aja. Kak, tapi Swedia kan nggak lolos nih. Bisa nggak dia pengen ngomong di mosinya mosinya Prancis nih, unmoderated caucus, ya silakan aja gitu. Atau misalkan yang lolos duluan, misalkan ini, ya, misalkan lolos duluan tuh ini. Anggap aja ini 7, ya. Ini 6-nya ngecoh doang ya. Bisa nggak Kak, aku pengen ngomong, kan aku Prancis nih atau Swedia nih, nggak lolos nih. Pengen ngomong di Algeria bisa nggak ya? Bisa banget gitu. Jadi nanti setelah Algeria terpilih ini kan dapat 7 nih, dan dia giliran pertama. Delegate cara akan bilang, okay, we would like to proceed with delegate of Algeria's motion to talk about the root cause of the problem for a total of 10 minutes with 2 minutes speaking time each. Are there any delegates who wish to speak? Yeah. Are there any delegates who wish to speak on this motion? Please raise your placard. Jadi yang mau ngomong di mosi ini silakan angkat placardnya. Gitu ya. Ada 10 delegate ngangkat nih. Apakah 10-10-nya dipilih? Nah, lihat dulu. Tadi ini totalnya 10, masing-masing 2, berarti 10 bagi 2, 5. Berarti cuma 5 delegate yang ngomong. Jadi dari 10 delegate yang angkat plakar tadi, cuma akan ada 5 delegate yang dipilih sama chair. Secara random. Ya, chair bebas mau pilih siapa aja. Dia mau milih orangnya itu lagi boleh. Mau milih orang yang nggak pernah ngomong juga silahkan. Itu diskresinya si chair. Nggak boleh diganggu-gugat. Ya, jadi nggak bisa tuh delegate ngomong, Kak, kok lu dari tadi milihnya si A mulu sih? Gua nggak dipilih. Ya, nggak ada masalah soal itu sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti chair tuh bisa seenaknya ya. Jadi kalau teman-teman merasa discriminated, lapor aja gitu kan, pakai points of order gitu kan. Jadi pas nanya, are there any points of order? Atau are there any points of motion on the floor? Kamu jawab aja, angkat aja. Aku pengen ngajuin points of order gitu kan. Karena aku merasa the chair is not equally giving opportunities to all delegates to speak gitu. Jadi yang ngomong itu mulu bisa aja gitu. But again, the main concept will be the discretion of the chair. Jadi teman-teman harus berpegangan sama itu dulu. Baru kalau merasa kok ini terus-terusan ya, itu baru boleh di points of order. Seperti itu. Jadi Prancis, Swedia yang motionnya nggak lolos nih, boleh aja ngomong di Algeria. Mau ngajuin lagi boleh nggak setelah Algeria? Algeria kan udah ngomong, misalnya 5 negara udah dipilih, udah ngomong 5-5-nya, 1 menit masing-masing. Mau ngajuin lagi di sesi berikutnya boleh nggak? Boleh banget. So, nggak ada larangan kalau nggak lolos berarti nggak boleh ngajuin lagi, nggak ada. Gitu ya. So that's the concept of moderated caucus. Okay, we have 10 minutes left. Teman-teman ada yang mau bertanya karena ini sisa sesi terakhir? Any question from anyone? Kak izin nanya. Ya, boleh. Silakan. Nanti tuh kira-kira pas, maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Nanti tuh kira-kira pas konfliknya tuh bakal di apa namanya, dikasih tahu nggak sih Kak, kayak apa SOP-nya gitu? Oh, oke. Thank you Akila, pertanyaannya bagus banget. Jawabannya iya, gitu. Jadi kalaupun nggak dijelasin, mereka akan jelasin di awal. Tapi kalau ternyata mereka nggak jelasin nih dari awal, dan mereka sampai ke tengah pun nggak dijelasin sama dia, kamu bisa ngangkat points of parliamentary inquiry namanya. Points of parliamentary inquiry, minta, Kak, tolong jelasin dong tentang moderated caucus, misalkan nggak tahu ya. Jadi ngajuin aja, pas chairnya nanya, are there any points for motion on the floor, teman-teman tinggal ajuin ini. Ya, di chat Zoom, point of parliamentary inquiry. Ya. Jadi jenis point itu ada banyak ya, ada point of order, ada point of personal privilege ya.
Itu ada di ini ya, ada di guidebook MUN-nya biasanya. Dibaca aja gitu. Kalau pengen ke toilet, points of personal privilege gitu ya. Atau tapi kalau ke toilet sih sebenarnya langsung cabut aja nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kalau dulu ya zaman offline, Kak AC-nya dingin banget nih, aku kedinginan. Itu bisa loh ngajuin points of personal privilege, Kak boleh nggak AC-nya diturunin dikit? Itu bisa banget gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, ajuin aja. Jadi kalau points tuh prosedural ya. Kalau motion tuh yang mosi, topik, substansi tadi beda di situ. So thank you Akila. I hope that answers the question. Ada lagi yang mau tanya boleh? If not, aku lanjut. Jadi tadi formal debate udah, ya kita ke bagian terakhir. Ini lebih gampang lagi. Yang terakhir tuh cuman hitung-hitung aja sebenarnya. Negaranya sama, ada 10 negara voting. Nah, jadi kan udah debat nih, udah tak gitu kan, udah debat. We don't agree with you. Let's go this, let's go that. Saat semuanya udah dibahas gitu ya, itu teman-teman akan masuk ke sesi yang namanya sesi voting. So this is the voting mechanism, the voting part, the last part. Jadi kan tadi kan roll call, GSL, moderated, unmoderated, terakhir voting. Nah ini voting tuh ini. Apa yang di voting? Resolusi, ya. Ini adalah hasil kompilasi teman-teman kan tadi kan udah berdebat, udah nyari teman, udah bikin draft resolution masing-masing gitu ya. Ada 2 nih, ya misalkan. Ada 2 draft resolution yang akhirnya lolos gitu kan. Nah ini akan di voting kira-kira mana nih yang lolos gitu kan. Dan ingat kita pakai formula dari yang tadi ya. QV-nya 7, quorumnya 7. 2/3 dari 10 itu adalah 7. Ini kita taruh sini. Nah, QV-nya 7. Jadi DR yang lolos adalah yang minimal ketemu 7 yes gitu ya. Dan ini akan dites Somalia. Ntar ditanya lagi nih, sebelum voting kita ada roll call lagi sekali gitu kan. Somalia kamu present atau present voting? Oh nanti Somalia present, Uganda present gitu kan. Terus nanti sisanya present and voting gitu. Boleh nggak Kak? Tadi aku present ganti present voting boleh banget. Jadi no limitation ya. As long as you think that's the right answer gitu. Jadi tergantung kalian juga. Nah, nanti misalkan ada DR1, ada DR2. Yang di vote DR1 dulu misalkan gitu ya. Tapi Kak, boleh nggak DR2 duluan, DR1 nanti? Jawabannya bisa aja. Nanti ada motion to reorder ya, motion to reorder DR. Itu bisa aja gitu, silahkan gitu ya. Jadi nggak ada hambatan di situ ya. Nah, Somalia misalkan present, terus pas ditanya DR1, lu setuju apa nggak setuju apa abstain gitu kan? Jawabannya dia abstain gitu kan. Ini abstain gitu. Terus siapa tuh? Uganda abstain. Nah, Australia gue yes deh sama DR1 gitu kan. Terus sampai bawah yes nih sampai tadi 10 kurang 23, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1. Nah, nanti totalnya akan dikalkulasi nih ya. Yes-nya berapa? Yes-nya ditotalin tadi ada 8. Oke. No-nya ada berapa? No-nya 0. Abstain-nya ada berapa? Abstain-nya ada 2. Nah, berarti DR1 kan di voting pertama DR1 ya. Dia dapat 8 yes. Karena dapat 8 yes, kita lihat apakah dia melebihi quorum vote-nya. Quorum vote-nya berapa tadi? 7. Berarti jawabannya lolos. DR1 berarti diterima. Dia sebagai DR yang sah, berlaku bahkan sama mereka yang nggak setuju. Ini sah nih, DR yang sah. Kak, kan DR1 udah lolos. DR2 di voting nggak ya? Jawabannya enggak. Ngapain? Gitu kan? Karena DR1 udah lolos. Dia udah melebihi quorum sama dia urutan duluan. Nah, sama kayak motion tadi, syaratnya 2 tadi ya. Melebihi QV nggak? Melebihi votingnya nggak? Terus urutannya duluan nggak? Dan sebagainya. Gitu. Tapi Kak, kalau kayak gitu, DR2 kesian dong. Gitu. Ya kesian-kesian aja. Tapi kan mereka punya kesempatan motion to reorder. Bisa aja DR2 tuh di vote duluan dan ternyata kayaknya DR2 lebih oke nih. Bisa aja menang, bisa. Selama mereka motion to reorder. Tapi nggak garansi juga setelah di reorder, urutannya diganti, DR2 duluan, dia akan yang menang nggak juga. Gitu. So, okay. This will be all of the materials. Oh ya, terakhir dari aku, makasih buat yang udah ini ya, yang udah ngirim tugas. Banyak banget, I really appreciate it. Makasih banyak, udah aku kasih reviewnya juga. Itu buat dijadiin reference aja ke depannya ya. Jadi nanti kalau misalkan udah
udah pengen MUN, kayaknya Kak Abdur sempat ngasih review nih. Aku pengen lihat lagi deh reviewnya Kak Abdur, itu lihat di comments aku di dokumen aja. Nah, teman-teman sekarang bisa cek buat grup WhatsApp ya. Itu wait. Nah, ini file yang tadi yang udah dicoret-coret, kalau tadi kan yang polosan ya. Ini file yang udah dicoret-coret. Nah, ini silahkan dibaca-baca lagi. Kalau ada yang nggak ngerti, terutama bagian ngitung-ngitungnya, tanya aku aja. Terus kayak, Kak, aku masih bingung voting-votingnya gimana ya? Itu tanya aja. Dan kelas kita terakhir itu ada di, I'm not sure tomorrow atau next week ya. Nanti aku lihat dulu deh tomorrow apa next week-nya. Semoga besok ya, semoga besok. Jadi kelas terakhir kan ya, biar cepat kelar juga, kalian bisa ikut MUN-nya. Atau mungkin nanti aku pengen next week juga aku kabarin deh gitu. Soalnya aku lagi di Bandung dan takutnya agendanya tabrakan gitu ya sama agenda keluarga. Ntar aku pastiin lagi. But stay in touch aja di grup. Nanti kalau ada question, anything, tanya aja. Jadi kelas terakhir itu bahas tentang draft resolution. Seperti itu. Oke. Karena udah nggak ada materi lagi, ada yang mau bertanya, teman-teman? Boleh? Tentang simulation. Nih, again, I want to say thank you udah mau diganggu hari Sabtunya, especially di tengah-tengah siang gini. Semoga ilmunya bermanfaat. Udah sih dari aku itu aja. Kalau nggak ada lagi, aku mau ngucapin terima kasih. Kita ketemu lagi di kelas terakhir, kelas keempat, yang bahas tentang draft resolution. Dan tugasnya yang mau ngumpulin, tugas pertama, tugas kedua, dua-duanya silahkan kirim aja ke aku personal, nanti aku kasih feedbacknya, dan nanti aku kasih reviewnya juga. Oke, thank you semuanya, kita ketemu lagi di next class. Dadah, makasih Thank you, semua. Kak. Makasih. Iya, makasih Kak. Yuk, makasih, sama-sama.